Vietnam dari 93 jatuh ke 116. Pada periode ini, Indonesia akan menjadi bos untuk sementara waktu dan kedepannya akan menggantikan posisi nomor 1. Dan kemungkinan besar, Vietnam akan turun lebih jauh lagi, peringkat 3 atau 4 akan konsisten dengan bentuknya saat ini. Harusnya posisi ranking Harimau Malaya di atas Indonesia sebab Indonesia pernah di-ban FIFA. Harusnya Harimau Malaya sekarang bisa berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia sebab Indonesia pernah di-ban FIFA. Tapi kembali lagi kepada fam yang sangat payah. Dan supporter dari Harimau Malaya yang tak tahu diri hanya bisa iri hati terhadap negara ASEAN yang lain tanpa melihat masalah dalam federasi. Ranking FIFA bulan September sudah diumumkan dan timnas Indonesia mendapatkan kenaikan sangat signifikan. Bahkan di Asia Tenggara, timnas Indonesia adalah yang terbaik soal mendapatkan poin di FIFA Matchday. Pasalnya, berbekal 2 pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia round ketiga dengan berhasil mendapatkan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia mampu melesat di ranking FIFA. Mereka pun kini berada di peringkat 129 dan bukan tidak mungkin pada bulan Oktober nanti peringkat mereka juga akan semakin naik jika mampu mendapatkan kemenangan atas Bahrain dan Cina. Rupanya, kesuksesan Indonesia mendapatkan kenaikan peringkat signifikan di ranking FIFA mendapat perhatian dari orang-orang Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Seperti inilah komentar mereka. Vietnam dari 93 jatuh ke 116. Peringkat 100 tapi tak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tak ada yang bisa dibanggakan. Kelas tim Vietnam kalau saya peringkatnya bukan FIFA. Mungkin tim Vietnam peringkat 136 akan mencerminkan kelas sebenarnya. Pada periode ini, Indonesia akan menjadi bos untuk sementara waktu dan kedepannya akan menggantikan posisi nomor 1. Dan kemungkinan besar Vietnam akan turun lebih jauh lagi. Peringkat 3 atau 4 akan konsisten dengan bentuknya saat ini. Selamat kepada VFF karena telah menyelesaikan target yang telah ditetapkan. Sepak bola di negara-negara Asia Tenggara semakin jelas mengalami kemajuan. Wajar jika sepak bola Vietnam mengalami stagnasi atau kemunduran. Dan kehilangan peringkat lebih sering adalah hal yang wajar. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Vietnam berkontribusi kepada rakyat Thailand dalam pertandingan persahabatan baru-baru ini untuk memberi mereka beberapa poin di peringkat FIFA. 10 tahun kemudian, Vietnam lolos babak penyisihan grup SEA Games dan dengan senang hati buang air kecil. Kini kalau Vietnam naik peringkat sungguh mengejutkan karena kehilangan peringkat adalah hal yang wajar. Sangat beruntung Vietnam masih berada di peringkat atas Kamboja. Berjuang keras seperti saudara lelakinya di Kamboja melihat cara kerja Federasi Sepak Bola, saya mengerti, saya takut meninggalkan adik laki-laki saya terlalu jauh dan dia tidak akan mampu mengimbanginya. Vietnam kini dibandingkan dengan Laos, Myanmar, bukan dengan Indonesia dan Thailand. Jatuh ke dalam lubang yang dalam. Jika 116 bertabrakan dengan 129, 116 mungkin terlalu longgar dan terbuka. Hampir setara dengan tingkat Kamboja. Malaysia masih ambil naturalisasi pun pemain lokal masih bibit. Di Indonesia itu sekarang heboh ambil pemain keturunan untuk pemain-pemain lokal termotivasi. Alasan, pemain-pemain lokal Indonesia itu sudah mulai merasakan jika diri mereka tak berguna sekarang. Hanya penyedap hati saja motivasi-motivasi ini. Duduk dalam itu saja, permainan kualitas penting, ranking pun tak berguna. Lihat Vietnam, Laos, Thailand, Indonesia. Harusnya posisi ranking Harimau Malaya di atas Indonesia sebab Indonesia pernah di-ban FIFA. Harusnya Harimau Malaya sekarang bisa berjuang di round 3 kualifikasi Piala Dunia sebab Indonesia pernah di-ban FIFA. Tapi kembali lagi pada fam yang sangat payah dan supporter Harimau Malaya yang tak tahu diri hanya bisa iri hati terhadap negara ASEAN yang lain tanpa melihat masalah dalam federasi.